أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama Aris Munandar, yang kedua Kairina Milda Kareka, yang ketiga Cut Erika Maulidia, yang keempat Indah Tri Utami Harahap, yang kelima Mirna, yang keenam Putri Hafiza, yang ketujuh Siti Aisyah Jamil. Ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Teknik Sampling. Bab 1. Pendahuluan. Dalam suatu penelitian survei tidak perlu untuk meneliti semua individu dalam suatu populasi. Sebab di samping memakan biaya yang banyak, juga membutuhkan waktu yang lama dengan meneliti sebagian dari populasi. Diharapkan hasil yang diperoleh akan dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Untuk dapat mencapai tujuan ini, maka cara-cara pengambilan sebuah sampel harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebuah sampel harus dipilih sedemikian rupa sehingga setiap satuan unsur mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih. Dan besarnya peluang tersebut tidak boleh sama dengan nol. Di samping itu, pengambilan sampel secara acak atau random harus menggunakan teknik yang tepat sesuai dengan ciri-ciri populasi dan tujuan penelitian. Selanjutnya, dalam menentukan teknik pengambilan sampel yang akan diterapkan dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus memperhatikan hubungan antara biaya, tenaga, dan waktu di satu pihak, serta tingkat presisi di pihak lain. Jika jumlah biaya, tenaga, dan waktu sudah dibatasi, sejak semula seorang peneliti harus berusaha mendapatkan teknik pengambilan sampel yang menghasilkan presisi tinggi. Perlu disadari bahwa tingkat presisi yang tinggi tidak mungkin dapat dicapai dengan biaya tenaga dan waktu yang terbatas. Di samping itu, perlu diperhatikan pula masalah efisiensi dalam memilih teknik pengambilan sampel. Menurut Teken, metode A dikatakan lebih efisien daripada metode B. Jika untuk sejumlah biaya, tenaga, dan waktu yang sama, metode A dapat memberikan tingkat presisi yang lebih tinggi. Atau untuk tingkat presisi yang sama diperlukan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah penjabaran populasi, sampel, dan teknik sampling? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan lokasi dan waktu penelitian? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui penjabaran populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang kedua, untuk mengetahui lokasi dan waktu penelitian. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, yaitu tentang definisi populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang pertama ada populasi. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contoh, penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Karyawan di PT Amanah Semarang. Menurut Sugiono, populasi ialah wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditariklah kesimpulannya. Baik, selanjutnya adalah
Tujuan utama dari penarikan sampel adalah untuk memperoleh informasi tentang populasi. Nah, oleh sebab itu, sejak awal perlu mengidentifikasi dengan baik. Maka kesimpulan yang dihasilkan dari suatu penelitian kemungkinan akan keliru. Misalnya, suatu penelitian yang ingin mengetahui profil seperti apa membeli mobil potensial. Nah, dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah orang dewasa yang memiliki surat izin mengemudi. Nah, selanjutnya populasi dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu adalah populasi terbatas atau defined, yaitu objek penelitian yang jumlahnya dapat dihitung, seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Yang kedua, ada populasi tak terbatas atau undefined, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya, seperti tinta, air, pasir di pantai dan di sawah, atau beras di gudang. Lalu, populasi akan memberikan gambaran yang tepat tentang berbagai kejadian. Nah, namun dalam jumlah yang besar, daerah yang luas, variasi yang banyak akan membutuhkan biaya dan waktu yang banyak. Nah, populasi dan sampel dalam suatu penelitian mempunyai peranan sentral dan menentukan. Kedua istilah itu merupakan suatu konsep yang mempunyai karakteristik dan sifat-sifat tertentu. Nah, populasi juga merupakan keseluruhan atribut, dapat berupa manusia, objek, atau kejadian yang menjadi fokus antara penelitian. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian dari objek, manusia, atau kejadian yang mewakili populasi. Baiklah, selanjutnya yaitu sampel. Sampel penelitian merupakan suatu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang kita lakukan. Sampel penelitian mencerminkan dan menentukan seberapa jauh sampel tersebut bermanfaat dalam membuat kesimpulan penelitian. Sampel merupakan suatu bagian dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan demikian, dari populasi merupakan sampel, menurut Sugiono 2003. Suatu subjek merupakan suatu anggota tunggal dari sampel. Sama halnya dengan elemen yang merupakan anggota tunggal dari populasi. Misalnya, jika 100 orang manajer dari populasi 1000 orang manajer merupakan suatu sampel penelitian, maka setiap manajer dari 100 sampel tersebut merupakan subjek. Dengan kata lain, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Sebagai contoh, kalau yang ingin diukur adalah semua karyawan PT Amanah Semarang, sedangkan yang dijadikan sampel adalah hanya karyawan bagian keuangan saja, maka sampel tersebut tidak valid karena tidak mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Seharusnya semua bagian, tapi harus sesuai syarat teknik sampling. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Penarikan sampel merupakan suatu proses pilihan sejumlah elemen dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel, suatu pemahaman karakteristik subjek sampel memungkinkan untuk menggeneralisasi karakteristik elemen populasi. Teknik sampling adalah merupakan pengambilan sampel. Sampling berkenaan dengan strategi untuk mengambil sampel dari populasi. Selanjutnya yaitu metode penarikan sampel. Terdapat dua metode penarikan sampel. Yang pertama, penarikan sampel probabilitas atau probability sampling. Yang kedua, penarikan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling.
Yang pertama, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Yang kedua, proportionate strative random sampling, yaitu teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata. Misal jumlah pegawai yang lulus S1 berjumlah 45, S2 30, STM 800, ST 900, SMEA 400, dan SD 300. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Yang ketiga, cluster sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya yang keempat itu ada stratified random sampling. Metode penarikan sampel berstrata ini merupakan suatu prosedur penarikan sampel berstrata yang dalam hal ini suatu subsampel atau subsampel secara acak itu akan ditarik dari setiap strata yang kurang lebih sama dalam beberapa karakteristik. Ada 2 macam penarikan sampel berstrata, yaitu ada proporsional dan non-proporsional. Teknik ini membantu untuk menaksir parameter populasi. Mungkin terdapat sekelompok elemen yang bisa diidentifikasikan dalam populasi yang dapat diperkirakan memiliki parameter yang berbeda pada suatu variabel yang akan diteliti. Yang kelima, penarikan sampel berstrata disproporsional. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional berdasarkan kasus di atas, maka non-proporsional sampelnya bisa untuk wanita ditarik 60% sama dengan 60 dan pria 40% sama dengan 40. Prinsip penarikan sampel non-proporsional adalah 1. Semakin besar suatu strana, maka semakin besar sampel. Yang kedua, semakin tinggi variabilitas di dalam suatu sampel, maka semakin besar sampel. B. Non-probability sampling. Penarikan sampel non-probabilitas merupakan suatu prosedur penarikan yang bersifat subjektif. Dalam hal ini, probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. Hal ini disebabkan setiap elemen populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penarikan sampel non-probabilitas bisa menghemat waktu dan biaya karena tidak memerlukan adanya kerangka penarikan sampel atau sampling frame. Namun, hasilnya bisa mengandung bias dan ketidakpastian. Misalnya, dalam suatu penelitian terhadap para pengunjung mall, ada beberapa metode non-probability sampling, yaitu A. Systematic sampling, B. Area sampling, C. Ada convenience sampling, D. Judgmental sampling, E. Quota sampling, F. Snowball sampling. 1. Sampling sistematis, teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, misal diambil nomor ganjil saja. 2. Sampling kuota, teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. 3. Sampling incidental, teknik penentuan sampling berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bisa dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 4. Sampling purposive, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. 5. Sampling jenuh, teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat
generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. 6. Snowball sampling teknik, penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding, yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, tetapi karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian itu dilakukan. Contoh, untuk penelitian dengan judul analisis pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan di PT Amanah Semarang. Populasinya adalah semua karyawan di PT Amanah Semarang, maka lokasi penelitian berada di PT Amanah Jalan Pemuda nomor 21 Semarang. Waktu penelitian adalah tanggal, bulan, dan tahun di mana kegiatan penelitian tersebut dilakukan. Contoh, untuk penelitian dengan judul analisis pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan di PT Amanah Semarang, waktu penelitian tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2011. Bab 3 penutup. Kesimpulan, populasi, sampel, teknik sampling. Populasi adalah seluruh jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Teknik sampling adalah penarikan sampel, merupakan suatu proses pilihan sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel, suatu pemahaman karakteristik subjek sampel memungkinkan untuk mengenal relasi karakteristik elemen populasi. Lokasi dan waktu penelitian, tempat di mana penelitian itu dilakukan. Waktu penelitian adalah tanggal dan bulan tahun di mana kegiatan penelitian tersebut dilakukan. Saran penulis adalah, sebagai manusia biasa kami sadar bahwa pembuatan makalah ini masih belum jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Kelemahan adalah milik kita sebagai makhluk yang diciptakannya. Maka dengan demikian kami terciptanya makalah yang lebih baik. Untuk kedepannya kami mohon sekiranya para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua.